Silakan. Ada tidak yang bermasalah atau ada yang punya kegelisahan dengan PowerPoint-nya selama ini? Ada yang merasa masih kurang, lebih spesifik, lebih bagus? Ada yang mau sharing? Belum bisa mendesain karena keterbatasan. Oke, ada lagi? PowerPoint atau PPT biasa digunakan untuk presentase. Ya, memang biasa. Memang utamanya PowerPoint digunakan untuk presentasi. Kurang pengetahuan mengenai tools. Nah, ini juga yang saya observasi di beberapa pengguna PowerPoint, yang digunakan itu masih mungkin 5% dari tools yang disediakan oleh PowerPoint. Sebentar kita akan lebih explore. Kurang mahir dalam membuat template, memberikan power pada poin, ada yang ingin membuat animasi yang bergerak tapi belum bisa. Nah, ini salah satu poin pembahasan kita. Menarik sekali, alhamdulillah rame sekali malam hari 58 orang. Dan saya akan share slide yang akan saya bagikan ke teman-teman malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ini ada oke. Oke, semuanya kelihatan teman-teman? Oke, kelihatan. Oke. Jadi ini teman-teman silakan perhatikan karena saya bukan hanya menunjukkan materi, tapi saya juga mau highlight animasi-animasi ataupun apa namanya bentuk-bentuk style yang teman-teman bisa gunakan dalam membuat PowerPoint. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah opening presentasi saya. Seperti dijelaskan tadi, ini cuma perkenalan. Rahmat Hidayat, saya adalah dijelaskan tadi bagian dari Dompet Duafa Sulawesi Selatan juga, dan malam hari ini akan memberikan presentasi ataupun memaparkan materi tentang penggunaan PowerPoint secara maksimal. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan pesan dari sponsor juga. Ini adalah kegiatan-kegiatan dari Dompet Duafa. Ada pembagian masker dan APD untuk tenaga kesehatan dan tenaga kepolisian yang bertugas di perbatasan. Kita membagikan program pangan, ada namanya Kebun Pangan Keluarga, menjalankan program disinfektan fasilitas umum, berbagi sembako, dan kita juga saat ini memproduksi masker kain untuk kita salurkan ke orang-orang kesehatan. Nah, teman-teman, ini saya mau mengajak sebelumnya, karena ini kelasnya gratis, jadi teman-teman tidak ada cost sama sekali kecuali data. Tapi saya yakin sekali kalau kelas malam hari ini akan sangat worth it dan berguna bagi teman-teman. Oleh karena itu saya mau mengajak semuanya bisa donasi melalui halaman kitabisa.com. Kita juga sudah di-endorse sama Kang Maman yang bergabung menjadi bagian dari gerakan ini. Bisa di rekening donasi yang ada tertera di slide, atau bisa juga langsung di-scan. Yang sekarang online pakai laptop dan punya GoPay, OVO, Dana, atau link aja, silakan di-scan barcode sekarang ini, dan donasi berapapun, Rp1.500, Rp2.000, Rp100.000, Rp1.000.000, silakan, karena itu sangat berguna bagi kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Dompet Duafa saat ini. Oke ya, semoga semuanya berdonasi karena ilmu ini sangat worth it. Kita barter dengan donasi atas nama kemanusiaan. Donasinya bukan untuk saya sebagai pemateri malam hari ini. Nah, dan saya mau mengajak juga teman-teman silahkan mention dan follow ya akun Instagram Dede Sulsel @dedesulsel, dan ini akun Instagram saya @rahmat.hm. Dan silahkan buat story IG tentang kelas malam hari ini, bisa menulis tentang kutipan yang saya sebutkan ataupun hal-hal menarik dari kelas ini. Silahkan buat story-nya di Instagram. Bagi teman-teman yang beruntung, nantinya akan saya kirimkan buku yang judulnya Slidology. Ini adalah salah satu kitab suci yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang senang atau mau mengembangkan skill-nya di PowerPoint. Dan ini berbicara tentang art and science of creating great presentations. Nah, jadi sebenarnya PowerPoint ini ada skill tertentunya, ada ilmu tersendirinya, dan itu ada di buku ini. Nanti bagi 5 story yang paling menarik,
akan saya kirimkan slidologi ini, e-booknya. Nah, ya teman-teman silakan follow dan mention @dedesocial@rahmat.hm dan bikin IG story-nya. Saya tunggu ya. Nah, jadi pembahasan kita malam hari ini itu akan seputar 3 ini. Nah, biasanya kita di setiap presentasi saya itu saya selalu menyajikan ini di slide-slide awal. Jadi 3 framework ini yang selalu saya bawakan. Jadi why, what, dan how. Jadi kenapa sih kita perlu presentasi atau kita perlu PowerPoint, dan apa sebenarnya yang menjadi kekuatan dari PowerPoint, dan bagaimana caranya untuk mengaktifasi atau mengoptimalisasi penggunaan PowerPoint. Nah, teman-teman, peserta API Lajar malam ini, coba perhatikan tampilan slide saya. Ini awalnya begini, tapi ketika saya akan menjelaskan tentang why, dia akan berubah seperti ini. Nah, trik ini sudah ada yang tahu atau belum? Awalnya begini, nah kemudian saya akan menjelaskan why. Ini saya tidak bisa lihat pesertanya. Di ini aja Pak, di belum tahu. Siap. Tapi ya boleh. di exit full screen aja. Oke. Sudah. Nah, belum tahu ternyata ya. Nah, jadi itu ada triknya sendiri. Nanti kita akan bahas bagaimana triknya. Nah, jadi kenapa PowerPoint? Awalnya kan orang tuh presentasi tanpa ada alat bantu. Jadi PowerPoint itu disebut visual aid atau alat bantu visual. Awalnya orang menggunakan prompter atau misalnya pegang kertas, kemudian diganti-ganti kertasnya. Kemudian ada teknologi baru, kalau generasi baby boomers atau generasi X biasanya pasti pernah menggunakan kertas Mika, yang kertas transparan, kemudian itu ada alatnya, kemudian diproyeksikan di layar. Nah, itu sebenarnya adalah pointer juga sebenarnya alat visual aid. Kemudian setelah berkembang ke sini, baru ada yang namanya PowerPoint, slide PowerPoint, yang ada di Microsoft Office. Nah, tapi ada beberapa jenis PowerPoint lain di perangkat-perangkat lainnya. Nah, jadi itu kenapa kita butuh, karena PowerPoint itu sangat animated dan sangat menarik dan sangat gampang digunakan. Makanya saya selalu merekomendasikan seorang public speaker, presenter itu menggunakan PowerPoint ketika mereka mau membawakan presentasinya. Tapi kuncinya adalah membuat PowerPoint yang menarik. Nah, kemudian perhatikan lagi animasi selanjutnya. Ini tadi why ya, kita membahas why. Sekarang kita membahas what. Enggak pindah. Tatar. Sekarang kita membahas what. Nah, tadi tampilannya begini, kemudian what. Jadi, apa yang akan kita bahas, apa kekuatan dari PowerPoint. Jadi, kekuatan PowerPoint ini banyak sekali. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kita bisa buat poster, kita bisa buat video, kita bisa buat sebenarnya bisa buat paper juga sih, cuma agak dipaksakan, tapi bisa membuat naskah-naskah teks, bisa membuat desain-desain poster, baliho, banner dan sebagainya. PowerPoint itu menyediakan semuanya. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana kekuatan PowerPoint sendiri. Sampai sini masih lihat ya semuanya? Nah, kita akan membedah apa sih sebenarnya bagian dari kekuatan PowerPoint. Yang pertama, saya mau tunjukkan bahwa di PowerPoint itu kita bisa mengedit gambar. Misalnya, yang ini kelihatan tidak Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Misalnya saya ambil gambar ini ya.
gambar kucing ini, kalau misalnya kita mau buat transparan tangannya ini, itu bisa sekali dibuat dalam PowerPoint. Jadi tinggal diklik, kemudian format, remove. Nah, jadi ini adalah alat bantu untuk remove atau menghilangkan bagian-bagian yang kita tidak inginkan dalam satu gambar. Jadi kalau kita mau cuma yang mau kita hilangkan cuma warna di lengannya ini, berarti kita pilih ini ada keep, mark to keep, areas to keep. Jadi kita bisa arsir bagian yang kita mau simpan. Nah, jadi tinggal diarsir saja. Nah, terus yang mau di remove ini ada mark areas to remove. Jadi kita menandai area yang kita mau hilangkan. Ini karena resolusi gambarnya tidak terlalu bagus ya, jadi bocor. Tapi kalau misalnya kita mau jadikan ini putih semua, nah kemudian setelah kita arsir, baru kita keep change. Nah ini akan hilang semua. Nah mungkin contoh gambarnya tidak terlalu representatif untuk ini, tapi yang saya mau tunjukkan adalah di PowerPoint itu punya yang namanya penghilang background. Kita coba lagi cari background yang lain. Misalnya logo dompet duafa ya. Misalnya ini. Nah, sebenarnya kalau diperhatikan logo dompet duafa ini itu warnanya bukan putih backgroundnya, tapi agak warna abu-abu. Nah, kalau misalnya backgroundnya jelas seperti itu, ini bisa langsung pilih color, terus set transparent color. Nah, ini langsung jadi putih. Jelas tidak Bapak Ibu ini ya bedanya? Atau saya ganti dulu warnanya. Misalnya seperti ini. Kemudian kita mau background-nya ini putih. Kenapa putih? Transparannya bukan putih, transparan. Ini tinggal color, set transparent color. Nah, seperti ini. Jadi ini kenapa dia masih ada merahnya itu karena resolusi gambarnya yang bukan gambar yang terlalu bagus yang tadi ini. Tapi kalau misalnya gambar yang kita dapatkan bagus, itu akan transparan. Jadi misalnya ketika saya pasang di sini, yaitu transparan. Nih. Jadi tidak ada gambar merahnya tadi sebagai latar belakang. Nah itu salah satu kekuatan dari PowerPoint. Yang saya mau tunjukkan lagi, ini kan teks ya, teks. Nah, biasanya kalau saya pakai PowerPoint untuk desain, itu kadang cuma pakai teks. Nah, teks ini kan teks. Kalau misalnya backspace, dia kehapus. Tapi ini kita bisa jadikan gambar. Jadi kita copy, terus kita paste sebagai picture. Ini kan ada paste-nya sebagai use destination frame atau picture. Nah, kita pakai picture. Nah, dan ini jadi picture, bukan jadi teks lagi, tidak bisa saya edit karena dia sudah berubah jadi gambar atau dia berubah jadi JPEG. Kalau saya mau hapus,
cuma ambil kekuatannya, saya harus crop dia. Saya harus crop, baru bisa jadi hilang. Kalau ini, ya saya tinggal arsir ini, kemudian saya delete. Nah, gunanya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya kita punya font yang berbeda di komputer kita sendiri, kemudian kita kadang, misalnya mahasiswa nih, sudah capek edit-edit di PowerPoint bagus di laptopnya, ketika dipindahkan ke laptop temannya, semua fontnya berubah. Nah, itu kenapa? Karena font yang ada di komputer sebelumnya itu tidak ada di font laptop tujuan. Nah, jadi kalau kita mau konsisten menggunakan satu font, pastikan di komputer lain ada font sejenis yang kita gunakan. Karena kalau tidak, PowerPoint itu akan mengubah sendiri fontnya. Nah, jadi makanya kalau kita tidak yakin kalau di komputer yang akan kita pakai presentasi itu ada font yang kita mau, mending ini teksnya itu diubah jadi gambar. Jadi gambarnya tinggal copy seperti tadi. Ininya di copy, kemudian paste sebagai gambar. Nah, dia akan sudah bisa jadi gambar. Ini gambar ini. Nah, tidak bisa teredit-edit. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu, sekarang saya coba cari gambar pemandangan. Ini masih kelihatan kan screen-nya ya? PowerPoint-nya saja Pak, yang untuk dokumennya lain tidak. Oh, oke. Tidak apa-apa ya. Jadi ini saya mau cari gambar. Oke. Nah, ini ada gambar. Ini kan gambarnya kotak. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau buat ini jadi bulat? Ada yang tahu? Ada tahu ini bagaimana cara kita jadikan bulat atau jadikan segitiga deh? Ada yang bilang di format, ada yang nggak tahu, ada yang di crop. Di crop pakai shapes. Nah, betul sekali. Crop pakai shapes itu seperti apa? Jadi kita tinggal klik ini, terus pilih format, ini crop. Nah, teman-teman, crop itu bukan hanya crop langsung jadi, crop itu bukan cuma bisanya kotak tok, tapi sebenarnya crop itu bisa macam-macam. Jadi setelah kita klik, pilih crop. Di sini ada crop to shape. Nah, jadi kita sebenarnya bisa mengcrop ini sesuai bentuk apapun yang kita mau, seperti ini. Misalnya gambar ini kita mau crop jadi bentuk ini persegi 6, itu bisa. Ini langsung jadi segi 6. Nah, kan? Kalau kita mau crop dengan bentuk yang lain, itu bisa juga. Kalau bisa di sini format. Ini crop. Nah, kalau crop biasa kan seperti ini, Ji. Tinggal begini, atau dari atas, atau lain. Nah, tapi kalau crop pakai format, shape, itu kita bisa menggunakan macam-macam. Bisa oval. Kalau kita mau gunakan ini cropnya maksimal bulat, itu kita harus mainkan aspek ratio. Jadi pilih 1:1. Nah, 1:1 kan berarti dia kotak. Kalau kotak terus dibulatkan, pasti dia jadi bulat utuh. Nah, setelah itu baru bulatkan. Nah, baru deh jadi bulat utuh. Nah, jadi saya ulangi lagi triknya. Ini kita crop, aspek rasionya kita jadikan 1:1 dulu. Kemudian kita bulatkan utuh. Nah, biasanya saya pakai begini kalau saya mau buat poster terus gambar pematerinya mau saya kasih bulat. Nah, biasanya saya menggunakan trik itu.
Kemudian ada crop lain. Tapi tidak bisa gambar ini sih. Jadi ada crop yang bisa menghilangkan bagian-bagian gambar. Saya coba cari gambar yang bisa pas. Kita coba gambar animasi ini. Ini kita singkirkan dulu. Ini ada gambar animasi. Terus kita coba crop menggunakan trik crop yang tadi. Muncul terus. Kita klik, terus format. Crop fill. Bukan, salah. Oh, ini tidak bisa juga. Jadi kita harus cari gambar yang agak rapi kalau misalnya isinya yang mau kita crop. Nah, tapi untuk crop saya rasa cukup demikian karena kalau untuk mendesain materi dan mempercantik, yang paling sering digunakan tinggal crop to shape saja. Nah, ini banyak yang nanya juga sebenarnya, PowerPoint yang saya pakai itu PowerPoint apa? Ini PowerPoint apa ini? Ini bukan laptop saya sebenarnya. Tapi secara umum, hampir semua kayaknya PowerPoint ada itu. Kalau yang terbaru kan 2016 ya kalau tidak salah. Nah, kemudian saya mau menunjukkan kekuatan PowerPoint yang lain. Ini kelihatan tidak Bapak Ibu? Teman-teman. Gambarnya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Gambar apa? Gambar PPT-nya. Yang dilihat apa? Kekuatan PowerPoint. Oh. Tulisan. Oke. Berarti saya keluar dulu. Saya share screen saya yang lain. Nah, PPT saya yang lain. Jadi saya mau menunjukkan, teman-teman lihat poster semua kan? Lihat. Nah, believe it or not, ini poster. Ini saya buat dengan menggunakan PowerPoint. Nah, kira-kira percaya nggak Bapak Ibu, teman-teman semua? Enggak, Pak. Enggak percaya ya, karena emang possible kita buat seperti ini di PowerPoint. Jadi ini salah satu poster yang saya buat untuk komunitas atau alumni saya dulu. Jadi cara buatnya ini memang agak kompleks. Nah, cara buat, kalau kita lihat ini tuh ini ya. Nah, jadi kalau kita mau runut, itu tuh sebenarnya cuma slide biasa yang kita tambahkan logo, tambahkan tulisan. Kemudian gambarnya, ini gambarnya aslinya tidak seperti ini. Gambar aslinya ini, teman-teman, ini tuh gambar aslinya seperti ini. Nah, jadi warnanya satu, tapi saya buat jadi 2 warna. Caranya, tempelkan warna. Nah, jadi ini nih, ada tempelannya. Saya tempel ke sini, kemudian saya grupkan. Grupkan itu berarti disatukan.
baru ditempel di sini. Nah, jadi seolah-olah ada batas. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi seolah-olah ada batas karena ini, karena yang ini. Tapi ternyata itu sebenarnya tidak berhubungan. Jadi ini tuh dua layer yang berbeda. Ungroup. Nah, jadi 2. Nah, jadi untuk foto juga, Bapak Ibu, itu bisa kita mainkan. Misalnya gambar ini ya, kita... Ini ada yang coret-coret. Jadi kita ulang ya. Jadi gambar yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini akan ada gambar. Terus saya modelnya mau buat dia seolah-olah warnanya berbeda. Caranya, ini saya copy jadi 2. Jadi 2 kan. Nah, yang salah satunya saya crop. Saya crop seperti inilah. Nah, setengah. Ini kan jadi setengah. Kemudian ini saya ganti warnanya. Caranya di color. Ini color. Color, misalnya saya ganti warna hijau. Nah, kan begini. Ya, kemudian saya tempelkan seperti ini. Nah, jadi makanya dia akan seperti gambar yang terbagi 2 warnanya, padahal sebenarnya ini adalah 2 gambar. Nah, saya kasih begini. Kemudian supaya ini tidak lari-lari, tidak terpisah, kita kawinkan atau kita grup. Caranya format, ini diklik dua-duanya gambarnya. Kemudian di sini ada pilihan grup, terus kita grupin. Nah, jadilah dia satu gambar, tidak terpisah lagi. Nah, terus karena kita mau bikin dia seolah-olah ada shading-nya atau ada belakangnya, kita pakai shape aja teman-teman. Kita pakai shape, kita buat sesuai garis potong warnanya seperti ini. Nah, saya punya satu tips. Kalau membuat shape seperti ini, teman-teman, itu outline-nya atau garisnya dihilangkan saja. No outline, pilih no outline. Karena di zaman 2020 sekarang tidak ada nih garis yang berwarna. Jadi itu tinggal dihilangkan warnanya, kemudian pilih warna yang mirip-mirip warna yang tadi gambar sebelahnya. Nah, ini kan lumayan mirip lah ya, hijau-hijaunya. Nah, terus kita tempelin di sini. Nah, kita taruh gambar ini di belakang gambar aslinya. Send to back. Nah, jadi dia melekat seperti ini. Jadi, ketika kita tampilkan, seolah-olah ada garis, ada layer, ada lapisan yang membuat warna gambar itu berbeda. Tapi sebenarnya, ini itu terdiri dari 3 gambar. Ini tadi 2 gambar kan, terus ini 1 gambar. Nah, seperti ini deh. Nah, kurang lebih seperti itu. Mengerti kan teman-teman sekalian? Ini gampang sekali. Nah, yang lainnya itu ya tinggal ditambahkan tulisan, ini bisnis forum, bla bla bla. Jadi, ini salah satu poster yang pernah saya buat dan menurut saya sangat menarik ketika saya menggunakan PowerPoint. Kenapa saya gunakan PowerPoint untuk membuat poster ini? Itu karena yang pertama saya memang kurang skill dalam Corel Draw atau Photoshop atau Adobe dan segala macam. Ini saya buat poster ini dengan menggunakan PowerPoint. Dan ternyata hasilnya kalau di print itu bagus juga, tapi pastikan gambar yang digunakan itu size-nya atau resolusi gambarnya itu bagus. Nah, tapi kalau untuk digunakan untuk di-share di HP, itu bagus sekali. Jelas dan tidak kalah dengan yang dibuat di Corel Draw ataupun di Photoshop dan sebagainya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, itu salah satu
triksnya dalam membuat poster di PowerPoint. Caranya, kalau kita mau buat dia jadi poster, itu tinggal di file, save as, pilih foldernya, terus untuk pilihan save as type-nya, kita pilih JPEG atau JPEG, JPG. Bisa juga PNG. Yang penting format gambar. Jadi JPEG, terus save, just this one. Jadi slide yang mau kita jadikan gambar itu yang dipilih. Kalau kita pilih all slide, semua slide itu akan menjadi gambar yang terpisah. Maksudnya slide 1 jadi gambar sendiri, slide 2 jadi gambar sendiri. Tapi kalau ada slide tertentu yang kita mau ubah jadi gambar, tinggal pilih just this one. Tinggal pilih ini. Nanti cek di foldernya pasti sudah jadi gambar, tidak jadi ini PowerPoint. Nah, bisa coba dipraktekkan, Bapak sekalian. Nah, itu trik untuk membuat poster. Ya tadi ada yang coret-coret ini. Bagaimana cara buat portrait? Slide-nya. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini saya buat yang baru ya. Ini kelihatan tidak? Belum ya? Nah. Mana tadi yang saya buat? Oke. Udah kelihatan, Pak ya? Nah, ini sudah kelihatan kan? Bagaimana cara membuat slide portrait? Ini Bapak Ibu. Teman-teman. Ini kan slide-nya portrait ya. Kita mau jadikan landscape atau sebaliknya. Itu tinggal pilih design. Kemudian slide size. Ada custom slide size. Ya, agak loading. Nah, ini bisa dipilih portrait atau landscape. Nah, ini untuk slide-nya ya, kita pilih landscape. Kalau ini untuk notes atau yang di bawahnya itu, yang tidak kelihatan, jadi cukup pilih ini saja, landscape. Kalaupun mau ganti ukuran lain, bisa. Makanya di PowerPoint tuh kenapa saya bilang kita bisa bikin banner, kita bisa bikin widescreen dan segala macam itu karena di sini ada memang pilihannya banner. Mau bikin banner, pasti dia ukurannya 8 inci kali 1 inci. Dia akan lonjong sekali. Dia akan lebar sekali. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita mau buat dia portrait, ya akan seperti itu tadi. Ya tinggal slide share, slide size. Kalau mau dibuat standar juga boleh. Nah, begini. Tapi slide-slide yang kita buat sebelumnya dia akan pengaruh. Nah, seperti itu. Ada lagi yang saya mau share. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, PowerPoint itu bisa dibuat sebagai movie atau dibuat sebagai video. Mau lihat hasilnya? Ini salah satu video animasi yang dibuat dari PowerPoint. Coba, ini cuma 3 slide nih Bapak Ibu, teman-teman. Cuma 3 slide, tapi sebenarnya ada banyak teknik yang kita gunakan di dalam. Ini saya tidak akan bahas ini, karena waktunya tidak akan cukup. Jadi cukup saya tunjukkan saja kalau PowerPoint itu bisa dijadikan video. Nah, saya akan play atau mainkan screen-nya. Nah, ini kalau kita klik salah satu tuasnya ini, itu akan ada reaksinya. Misalnya ini. Saya klik ini. Saya klik ini.
Klik lagi. Klik lagi. Klik in lagi. Nah, klik in lagi, klik in lagi. Nah, bagaimana setelah melihat video yang tadi? Keren, keren. Keren kan? Saya sendiri beberapa kali pernah membuat video animasi yang sederhana. Itu bisa jadikan kayak kartu ucapan ataupun media informasi yang lain. Kalau teman-teman mau buat laporan juga sebenarnya bisa dengan menggunakan teknik video tadi. Nah, iya seru sekali bikin animasi di PPT. Nah, itu cuma dari 3 slide. Tapi kalau kita mau bedah, ini tuh banyak sekali hal yang terjadi di dalam sini. Kita akan menggunakan ini ada animasi, dan di sini tuh animasinya sangat kompleks. Nah, tapi ini sekali lagi kita tidak akan bahas masalah animasi yang ada di video tadi. Nah, lanjut ya, teman-teman. Saya mau menunjukkan contoh slide yang pernah saya buat. Oh, tapi sebelum itu ada pertanyaan? Pertanyaan masuk nih Pak dari Kak Rati. Saya pernah membuat majalah menggunakan PPT lalu di save as PDF. Tampilannya bagus saat di PC, namun berantakan saat dibuka menggunakan HP. Apakah perubahan dari PPT ke PDF itu berpengaruh, Pak? Kalau seperti itu, sepertinya yang bermasalah HP-nya deh. Karena selama ini saya buat saya save as PDF, baik itu proposal, majalah yang formatnya mirip-mirip, saya tidak pernah kacau bentuknya. Karena kalau dijadikan PDF, biasanya itu sudah langsung terkunci formatnya seperti itu. Nah, jadi kita, ini saya mau menunjukkan ya teman-teman, silakan teman-teman kasih pendapat. Ini saya akan menunjukkan satu presentasi saya yang saya buat waktu saya dulu masih belajar di awal-awal, itu tahun 2013 kalau nggak salah. Waktu itu saya masih bekerja sebagai seorang manajemen trainee di salah satu multinational company. Teman-teman akan melihat sendiri sebenarnya sebentar ini ya, perusahaannya. Ini bisa kelihatan kan ya? Kelihatan. Nah, jadi ini adalah salah satu laporan 9 months saya. Jadi ketika saya bekerja 9 bulan dan harus membuat laporan. Nah, silakan teman-teman perhatikan dan berikan feedback-nya setelah melihat presentasi ini. Jadi presentasi ini saya buat karena waktu itu saya in charge sebagai marketing sebuah produk kosmetik. Nah, pasti ibu-ibu di sini, teman-teman yang sering menggunakan make up tahu brand ini. Nah, namanya Color Show. Nah, jadi itu akan menjelaskan kenapa bentuk dan konsep yang saya pakai seperti ini. Ini saya perlihatkan ya, teman-teman sekalian. Nah, dia nih. Nah, ini outline presentation saya. Ini program-program yang sudah dijalankan dari April sampai Desember. Dan ini beberapa hal yang saya mau jelaskan. Kemudian ini tentang market. Kenapa? Termute tadi, Pak. Animasinya kelihatan, Guru? Kelihatan. Nah, jadi waktu itu saya in charge buat launching produk eyeliner, nail polish, dan lipstick.
Nah, jadi ini bagaimana sebenarnya kita mempresentasikan angka-angka dengan menarik. Dan ini saya buat perbandingan antar beberapa brand dengan beberapa faktor. Nah, cara penyajiannya saya seperti ini. Kemudian, ini produk kompetitor di pasar. Kemudian ini strategi kompetitor, what works, what doesn't work. Nah, ini perhatikan teman-temannya, ini apa? Ada satu animasi yang saya gunakan di sebelah kanan ini kan awalnya gambarnya ada cuma sketsa putih. Nah, kemudian saya berikan animasi sehingga bisa seperti ini. Ini untuk mempresentasikan sebuah table tanpa harus kaku berupa garis-garis. Jadi cuma pakai line garis horizontal. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau menurut teman-teman? Feedback-nya seperti apa ketika melihat presentasi yang tadi? Oke. Ada yang bertanya nih, ada yang keren, super, terus sebelumnya ada yang Bikinnya berapa lama? berapa lama? Kalau saya ingat-ingat itu sekitar 1 mingguan. Nah, jadi memang kalau buat PPT yang betul-betul niat, itu butuh perenungan yang panjang. Jadi awalnya ketika saya membuat PPT, saya harus buat sketsa dulu. Apa-apa yang mau saya bicarakan, bentuk slide-nya seperti apa, bentuk animasinya akan seperti apa, sehingga semuanya itu bisa terkonsep. Nah, itu slide apa background-nya itu buat sendiri, temanya buat sendiri. Jadi tidak download tema atau tidak cari tema sendiri. Karena spesifik kita mau ambil ambience ataupun kayak sense color dari produk yang mau saya presentasikan. Jadi mau tidak mau kita buat menyatu konsepnya dengan presentasi. Saya mau share lagi satu presentasi saya. Ini agak berbeda dan saya terinspirasi dari waktu itu karena banyak produk-produk apa touchscreen, HP touchscreen. Nah, silakan perhatikan teman-teman semua. Jadi ini opening presentasi saya, masih di company yang sama ya. Nah ini presentasi outline, sebenarnya ini saya copy dari presentasi yang sebelumnya, jadi kalau diperhatikan modelnya masih sama, masih kayak miring-miring begitu, terus presentasi yang outline. Ini biasa. Nah, di sini yang saya menggunakan teknik ala-ala slide dari tablet ataupun smartphone. Jadi waktu saya presentasi ini, saya itu menyentuh layar yang ada di ruang meeting. Jadi seolah-olah saya itu menggeser slide-nya seperti ini. Nah, jadi konsepnya dia kayak layar-layar geser. Nah, kayak begitu. Nah, saya ulang lagi. Dari sini ya. Jadi ini kan ada slide 1, 2, dan 3. Jadi ketika saya selesai menjelaskan slide 1, seolah-olah slide 2 itu muncul dari kanan. Kemudian rapat ke slide yang 1. Kemudian slide 3 lagi muncul. Nah, slide selanjutnya saya ubah arahnya. Tadi dari kanan ke kiri, sekarang dari kiri ke kanan. Ini 1, terus 2, terus geser lagi 3. Nah,
Ini juga cara menyimpan atau mempresentasikan sebuah angka dengan tidak yang biasa ya. Jadi semua angkanya itu di tengah, tapi keterangannya itu kita taruh di samping kiri dan kanan. Nah ini animasi selanjutnya. Nah ini yang saya mau bahas juga. Di PowerPoint itu sudah disediakan diagram. Ada banyak bentuk diagram, tapi diagramnya pasti begitu-begitu saja. Nah, jadi saya buat diagram sendiri. Sebenarnya, kalau kita mau ukur ukuran setiap balok ini, antara lain Superindo, Lotte Mart, itu tidak sesuai persis atau tidak 100% presisi dengan persentasenya. Tapi saya cuma kira-kira. Tapi poinnya adalah kita menunjukkan memang yang lebih banyak pasti yang lebih panjang kan. Jadi saya cuma gunakan shape dan itu akan terpresentasi seperti ini. Jadi saya tidak menggunakan gambar atau apapun. Jadi kalau ini mau diketik, ini tuh balok sebenarnya ini, balok. Shape, bentuk balok. Ini juga balok. Ini juga balok. Ini juga balok. Kalau saya acak, pasti bentuknya aneh ketika saya mainkan. Tuh. Nah, tapi kalau tadi sesuai urutannya, pasti dia akan rapi seperti yang kita inginkan. Nah, ini juga teman-teman. Saya mau menggunakan diagram untuk menunjukkan persentase ini, tapi saya tidak mau menggunakan diagram yang disediakan oleh PowerPoint. Makanya saya membuat bulatan-bulatan tersendiri, meskipun itu sama tadi dengan balok, tidak terlalu presisi dengan persentasenya. Jadi saya kira-kira, kalau 81% itu besarnya sebegini, kalau 60% berarti harusnya lebih kecil dong bulatannya, kalau 30%, 33% pasti lebih kecil lagi. Nah, itu supaya kita tidak presentasi kita tuh tidak monoton begitu-begitu, terus ada pembedanya dari presentasi-presentasi yang lain. Nah, seperti ini juga saya masih pakai konsep bulat-bulat. Nah, ketika harus menyampaikan data yang banyak seperti ini, saya juga mikir panjang bagaimana cara menyampaikan tabel dengan banyak angka, tapi masih dengan konsep yang menarik. Nah, jadinya seperti ini waktu itu pemikiran saya. Saya memasukkan gambar, saya masih belum terlalu puas sebenarnya dengan konsep ini, kayak langsung masukkan fotokopian gambar ke slide. Nah, jadi ini saya pakai konsep arsiran juga. Ketika saya menjelaskan tentang katalog alignment, dia akan ada highlights-nya. Saya pindah, ada lagi highlights-nya. Pindah lagi, ada lagi highlights-nya. Nah, ini juga cara mempresentasikan diagram supaya tidak terlalu monoton. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Sisanya masih cuma biasa-biasa saja. Nah, bagaimana feedback dari teman-teman melihat dua slide yang berbeda tadi? Baik, teman-teman silakan ditulis nih sambil menunggu teman-teman yang menulis feedback nih. Teman-teman yang mau bertanya silakan ditulis juga pertanyaannya di link ini di kolom chat. Silakan dan kita menjawab beberapa pertanyaan dulu nih Pak yang sudah masuk nih. Ada dari Kak Arfa Hamzah nih. Dari Kabar Bara ada, boleh minta saran nggak untuk presentasi jurnal ilmiah supaya menarik gitu. Terus ada juga dari Kak Arfa Hamzah, template yang recommended buat presentasi dadakan gitu. Oke. Untuk presentasi jurnal ilmiah, jadi sejatinya atau pada dasarnya PowerPoint itu hanyalah alat bantu untuk memberikan kita clue tentang apa yang mau kita jelaskan.
Jadi tidak seharusnya semua informasi itu ada di dalam PowerPoint. Jadi jangan terlalu word di PowerPoint-nya, jangan terlalu banyak kata-kata. Karena sebenarnya PowerPoint itu adalah alat bantu dari pembicara, bukan alat bantu peserta untuk mengerti. Mungkin ada ya kita gunakan PowerPoint untuk membantu peserta mencerna apa yang kita sampaikan. Tapi pada dasarnya PowerPoint itu dibuat untuk membantu presenter memaparkan materinya. Nah, jadi kalau misalnya mau buat template presentasi untuk jurnal ilmiah, poin-poin itu tidak perlu dimasukkan semua, cukup clue-cluenya saja. Nah, dan itu seperti waktu saya buat presentasi tesis saya, Final Defense, waktu ambil program master. Itu presentasinya tidak banyak, simple, karena saya tidak menunjukkan semua informasinya untuk menghindari kesan wordy. Jadi, reviewer itu atau orang-orang itu memperhatikan ke kita, bukan membaca slide. Nah, itu general tips-nya. Kemudian, kalau mau untuk membuat slide dadakan, sebenarnya bisa langsung ambil dari PowerPoint. Tapi saya agak pantang untuk mengambil tema dari PowerPoint. Yang biasa saya lakukan ketika slide dadakan, saya langsung ambil tema putih saja. Tema putih seperti yang presentasi saya pengantar sebelumnya kan. Ini. Untuk kelas Apilajara ini kan ini agak dadakan sebenarnya. Karena kelas ini adalah kelas pengganti sebenarnya. Yang saya lakukan adalah cuma mengambil tema warna putih, merah dan putih. Nah, ini bagaimana cara buatnya? Ini tuh cuma shape juga. Ini cuma gambar balok, taruh di sini, jadikan background. Kemudian taruh tulisan. Kita main di animasi saja di sini. Terus gambar diatur sedemikian rupa. Gambar, kayak begitu saja. Nah, di sini juga saya akan lanjut ya. Tidak terasa sudah 1 jam. Di sini saya akan kasih tahu juga tips cara membuat slide sendiri. Nah, cara membuat slide sendiri. Saya pindah ke ini. Teman-teman masih lihat kan ini? Iya, masih dilihat. Masih lihat, oke. Cara membuat slide sendiri. Ini saya hilangkan dulu grid lines-nya, titik-titik yang di sini kan tadi ada. Nah, sekarang tidak ada nih. Nah, teman-teman pilih view, kemudian slide master. Nah, slide master ini sebenarnya adalah isi dari template PowerPoint. Ini masih tidak terlihat yang di view, Pak. Masih yang why, what, how. Oh, gitu ya? Iya. Oke, baiklah. Saya ulangi. Nah, ini sudah kelihatan? Kelihatan. Nah, bisa diulang jadi dari awal, Pak? Ya, ini kan PowerPoint baru terbuka nih. Terus kita kalau biasanya mau pilih template, mau ini atau ini, kan bosan nih selalu lihat ini terus. Nah, saya memang hampir tidak pernah lagi pilih template-template seperti ini. Yang saya lakukan adalah saya klik view, terus pilih slide master. Nah, slide master, kalau kita klik slide master, kita itu akan masuk ke isinya ini PowerPoint template. Nah, di sini nih template itu bisa dikacak-kacaki. Misalnya, kita mau buat template tema merah putih ya. Nah, di halaman ini adalah slide layout untuk title, untuk slide pembuka. Terserah mau diapakan. Kalau saya biasanya cuma main di ini saja, main di shape. Ini shape namanya. Nah, yang saya gunakan tuh shape-shape yang general. Kotak, segitiga, bulat. Bagi saya, haram hukumnya menggunakan shape yang bentuknya seperti ini. It's a big no. Tahun 2020, ini hukumnya haram menggunakan yang seperti ini.
Atau menggunakan seperti ini. Duh, saya sedih sekali kalau ada lihat Kak PowerPoint terus ada ini. Atau mana lagi? Atau ini. Terus taruh namanya di bawah di dalam awan-awan. Ampuh nggak? Langsung nggak? Kalau teman-teman presentasi dengan begini langsung nggak pulang. Apalagi kalau sudah ikut kelas ini. Ini haram sekali hukumnya pakai shape-shape yang begini. Atau bentuk-bentuk yang begini. Yang kita pakai itu adalah shape yang general. Misalnya saya pakai bulatan. Ini kan bulat. Terus tinggal di copy-copy mami. Atau kita bikin tema colorful ya. Tema colorful. Nah, kenapa warna biru saja? Tenang, ini masih belum selesai. Kita buat tema colorful. Jadi ini cuma shape saja. Terus seperti yang saya bilang tadi, shape itu harus di no outline, kasih hilang garisnya. Karena di tahun 2020 ada yang seperti itu. Ini kan kalau kita tidak kasih hilang garisnya, ini kan ada garis birunya. Jadi kita harus kasih hilang. Terus kita buat colorful. Outline. Ya. Nah, kalau kita close, nah ini tuh tampilan awal kita itu akan begini. Dan ini kalau kita klik-klik itu tidak akan pindah-pindah nih. Karena itu ibaratnya sudah ditato. Sudah dikasih dicetak di dalamnya ini template. Ini tidak bisa kemana-mana nih. Nah, tapi kalau kita tambah slide di bawahnya, itu belum ada ininya. Karena kita tadi belum lengkap menghias ini template kita. Ini baru template pembuka tadi tuh di slide 1. Kalau kita mau buat lagi untuk slide selanjutnya, kita tinggal copy, terus kita misalnya tinggal ganti aturannya. Nah, jadi nih, misalnya kelas API pelajaran. Slide 1. Terus tambah lagi slide 2. C. Ketiga. Apa namanya? Conclusion. Penutup. Nah, akan jadi begini. Kan? Dan teman-teman tinggal main di font saja. Saya itu juga untuk font ada preferensinya. Kalau font, sebisa mungkin saya tuh menggunakan apa yang saya selalu pakai? Century Gothic. Nah, ini salah satu font andalan saya. Century Gothic. Nah, bukan jangan sih, tapi kalau saya, haram nih juga hukumnya menggunakan Times New Roman sebagai huruf di PowerPoint. Nah, ini untuk judul-judul saya seringnya pakai Century Gothic. Century Gothic. Nah, kalau subtitle atau konten biasanya pakai saya Sego UI. Ada nggak di sini? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, Verdana. Kalau tidak ada, pakai Verdana saja. Misalnya kelas Apelajara hari apa ini, Selasa, tanggal 14 April. Nah, jadi teman-teman,
jangan lagi pakai huruf-huruf, misalnya jangan pakai Calibri, jangan pakai Times New Roman, jangan pakai monotif Corsiva, jangan pakai Joker apalagi. Tidak kelihatan. Nah, seperti itu. Kan jam 9 pas. Jam 9 pas. Banyak pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan Kak ini yang sudah masuk. Dari pertama itu dari Kak Nadra Nuriyah, itu pakai transisi Kak ya, yang efek tadi yang ini. Sepertinya sudah terjawab ya tadi ya, pakai transisi. Dan yang dari Kak Abdullah ini, Kak, bagaimana caranya jika ditekan tombol next di pointer, kalimat per kalimat muncul tapi masih dalam slide yang sama? Gitu. Ada juga dari Kak Rati, hampir sama sih. Dari Kak Rati itu berarti main slide-nya diperbanyak, lalu highlight-nya diubah gitu ya, untuk slide yang banyak tadi, seperti animasi gitu. Dan yang terakhir ini 3 dulu. Di antara slide 1 dan slide 2, kebanyakan menggunakan jenis animasi apa? Boleh disebutkan slide animasi 1 dan animasi 2-nya gitu, yang tadi diberikan animasi. Oke, jadi sudah banyak yang main tentang animasi. Tapi saya mau jelaskan tadi, semoga sudah mengerti ya cara buat slide sendiri. Supaya kalau sebenarnya tanpa kita masukkan ke slide master, itu bisa saya sebenarnya. Karena, tapi capek bikin satu-satu. Kalau kita kasih masuk di slide master, satu kali Jaki bikin begini, itu semua akan tercopy nih. Nah, seperti itu. Saya akan kembali ke slide berikut, slide saya yang awal, karena tadi banyak yang bertanya tentang cara why, what, how. Jadi ini cukup menjelaskan juga nantinya cara membuat animasi. Jadi, why, what, how bekerja seperti ini. Ini sudah lihat kan semua, why, what, how? Ya, terlihat. Sudah. Nah, ini kan seperti ini. Saya mau menjelaskan why. What dan how-nya hilang dan pudar. Nah, kemudian saya jelaskan what, why dan how-nya pudar. Kemudian saya mau jelaskan how, yang dua sebelumnya pudar. Nah, ada dua cara. Ada cara ribet, ada cara simple. Saya cara simpelnya saja. Ini kan awalnya 3. Kan 3. Dan ini sebenarnya dipasang-pasang begini, aksesoris. Sebenarnya tidak ada pun ini tidak apa-apa. Tapi tadi saya iseng-iseng supaya agak beda. Nah, ini kan awalnya 3. Terus, ini saya copy. Jadi 3 lagi toh. Yang dijelaskan pertama why. Jadi otomatis ini sama ini mau dikasih jadi pudar. Tinggal diklik semua. Warnanya diganti pudar. Line-nya, shape outline juga diganti pudar. Nah, pudar semua, Mi. Nah, jadi ketika kita mainkan, ini slide pertama. Slide kedua, otomatis dia jadi pudar, nih. Nah, itu cara simpelnya. Slide ketiga, kalau mau dikasih pudar lagi why dan how, ya seperti tadi caranya. Ini di copy. Terus why dan how ini kita pudarkan. Seperti tadi cara kerjanya. Ganti warnanya. Terserah ya warna apapun. Nah, jadi begitu, Ji. Ini. Kemudian ini, kemudian ini. Nah, itu kan. Nah, semoga sudah mengerti ya. Tapi di sini kan tadi saya tambahkan animasi juga, seperti yang bisa dilihat teman-teman. Ini, terus ini, terus ada garisnya ini, Ki, muncul tenggelam Ki. Nah, begitu kan? Caranya gampang juga. Karena garis ini sudah ada di awal, jadi saya pakai animasinya menghilangkan. Nah, untuk animasi teman-teman bisa lihat di sini. Animation, kan klik animation. Nah, animation ini terdiri dari beberapa bagian. Ada entrance, jadi animasi untuk masuk.
Ada emphasize, animasi untuk menekankan sesuatu. Ada exit, animasi untuk keluar. Dan ada animasi motion pad. Motion pad ini dia akan bergerak sesuai dengan gambar-gambar di sini. Lines, bentuk panah, turns, shape. Nah, ini tadi saya bentuknya exit. Dia hilang. Exitnya, mana exit? Exitnya sampai ke wipe. Wipe. Terus efeknya, wipe-nya kemana? Dari bawah ke atas. Makanya dia hilangnya dari bawah ke atas. Tuh. Bisa juga dari atas ke bawah. Nah, tinggal diganti arahnya mau kemana. Dari atas ke bawah ya coba. Nah, kemudian kita pilih ini. Supaya animasi ini bergerak sendiri tanpa diklik lagi, jadi ketika pindah otomatis langsung bergerak, itu pilih Start After Previous. Start After Previous. Ini durasinya bisa diubah. Kalau mau pergerakannya lambat, tinggal ditambah. 1 menit bergerak. Ya, lama sekali biasa kalau Sudah menjelaskan belum selesai gerakannya, animasinya. Nah, biasanya saya pakai 0,25 detik. Atau segala macam. Atau ini yang bulatannya kita mau modifikasi masuk, muncul. Nah, jadi ini sudah teranimasi muncul. Kemudian yang ini yang bulatan dia akan muncul. Muncul. Ini bisa sebenarnya diatur with previous, artinya itu bisa muncul bersamaan dengan garis ini hilang, atau bisa muncul setelah garis ini hilang. Contohnya, with previous ya, dengan waktu 0,25 detik. Ini kita bisa pakai animation pen untuk lihat struktur animasi tak. Animation pen-nya begini. Jadi, contohnya, nah, kalau kita mainkan itu akan kita lihat hasilnya. Oh, kalau misalnya dirasa terlalu cepat, saya kasih naik ini jadi 50 detik. Ini juga 50 detik. Play. Nah, play lagi. Nah, play. Itu after ini hilang pada saat sama dengan sebelumnya, with previous, start with previous. Kita bisa juga pilih after previous. Nah, kita lihat perbedaannya, after previous. Salah. Nah, jadi gambar bulatan ini muncul ketika gambar garis ini hilang. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita balik ke awal, akan begini. Jadi saya mau ingatkan ya, teman-teman bisa dapat e-book Slideology ini. Ini kitab suci bagi PowerPoint enthusiast. Bisa dapatkan ini dengan cara follow dan mention @dedesulsel@rahmathm. Jadikan IG story apapun yang teman-teman dapatkan malam hari ini. Nanti 5 orang yang beruntung akan mendapatkan e-book Slideology ini. Jadi saya banyak belajar dari buku ini juga. Nah, jadi bisa begitu tadi. Lanjut ya. Hilang, muncul lagi. Nah, jadi tinggal diatur timingnya. Jadi animasi ini banyak sekali sebenarnya bentuknya. Dan salah satu tipsnya tadi kalau mau buat video itu animasi. Nah, tapi yang perlu teman-teman perhatikan, jangan pakai animasi yang mengganggu. Misalnya animasi yang swivel ini. Dia kan putar-putar Ki. Nah, kayak begini. Kan biasa ada tuh slide-nya profesor. Pas bilang terima kasih, kata-kata terima kasihnya terputar-putar. Nah, baru lama sekali. Atau ada ucapan terima kasih jalan dari kiri ke kanan lama sekali, terbang-terbang. Terus pakai fontnya Times New Roman lagi. Nah, semoga itu tidak terjadi di presentasi teman-teman ya. Dan saya mau kasih lihat animasi-animasi yang saya gunakan di beberapa presentasi saya tadi. Nah, contohnya ini.
di slide kedua ini, dia kan bentuknya seperti ini ya. Jadi awal. Kak, ada yang request tadi bisa ngelihat contoh slide tesisnya nggak katanya? Sayang tidak ada di laptop ini, karena ini bukan laptop saya. Oh, Jadi ini kan, terus saya perpindahannya seperti ini nih. Nah, ini saya menggunakan beberapa animasi di slide kedua ini, di slide outline. Kita bedah. Mau lihat animasinya? Lihat di animation pen. Ini tuh ada seperti ini urutannya. Jadi gambar 1, gambar 2, gambar 3, dia muncul bersamaan. Ini kan durasinya sebenarnya, mulainya itu muncul bersamaan. Konten yang presentation, ini tulisan presentation dan outline, itu muncul bersamaan tapi durasinya lebih panjang. Nah, kemudian isinya Journey in L'Oreal Sales Operation itu muncul satu-satu. Karena dia menggunakan Start After Previous. Nih. Start After Previous. Jadi ini juga di animation pen ini bisa kita pindah-pindah. Misalnya picture 2 ini saya tarik ke bawah. Berarti dia akan muncul setelah semua ini bergerak. Nah, animation pen-nya seperti ini kan awalnya. Nah, tapi kalau misalnya picture ini saya pindah ke bawah, picture 2, picture 4, picture 2, kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, bagaimana ya. Kalau kita play all, berarti yang duluan keluar, ini dulu, baru yang ini di atas. Nah, jadi sebenarnya kita diatur Ki. Mau muncul bersamaan, mau muncul setelahnya, mau muncul bersamaan, tapi beda durasi, itu bisa juga. Nah, jadi memang kalau mau bagus agak ribet dan kita ada kayak berpikir logisnya juga, yang mana duluan mau dikasih muncul. Seperti itu juga yang kalau kita mau buat video animasi tadi. Misalnya ini, kita lihat animation pen-nya. Ini sedikit. Atau inilah. Ini animation pen-nya lebih ribet. Nih, karena dia bentuknya seperti ini. Jadi ada semacam percikan air. Nah, tapi kalau teman-teman mau perhatikan, percikan air ini sebenarnya adalah gambar dengan background hitam, ada yang gambar PNG. Tapi untung backgroundku hitam, jadi ini yang kuning bisa kasih masuk karena menyatu dengan backgroundnya. Coba kalau tidak, ini harus lagi pakai format yang tadi, color, set transparent. Nah, akan jadi transparan kan ininya, backgroundnya. Nah, seperti itu. oh iya Pak. Ini tadi Font yang recommended 2020 yang itu saya bilang tadi. Saya ketik ya, Century Gothic. Ini untuk title Century Gothic sama Futura yang masih oke lah. Oke untuk kalau teks belum ditampilkan ininya Pak, PowerPoint-nya. ketik biasanya kalau teks itu biasanya saya pakai Perdana atau Segu UI Semi Light. Saking seringnya saya pakai jadi saya hafal nama-nama font. Ada lagi pertanyaan kayak yang ini. Bagaimana cara memasukkan video? Ada juga tadi yang bertanya bagaimana cara memasukkan musik, hampir sama ya pertanyaannya ini dari Kak Arif Abdullah. Ada juga yang bertanya ini Microsoft Office-nya tahun berapa gitu Pak? Microsoft Office-nya ini tahun 2013. 2013. Yang saya pakai yang di laptop ini. Kalau untuk memasukkan gambar,
memasukkan gambar atau video, itu sebenarnya gampang sekali, Ji. Ini basic sekali ya. Bisa, pasti teman-teman juga sudah banyak yang tahu. Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat, setiap kita bikin slide baru, itu kan di sini ada nih kayak watermark, ada gambar table. Kalau kita mau masukkan tabel, mau masukkan diagram, mau masukkan picture, mau masukkan video. Nah, bisa video. Bisa juga langsung di drag, misalnya buka Explorer, terus klik, tahan, geser, langsung masukkan di sini. Itu bisa seperti itu. Oh, iya. Terus, ya teman-teman silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Ini bukan laptop saya, jadi saya tidak tahu di mana videonya. Oh iya. Tapi hampir mirip, intinya sama aja, langsung dimasukkan di insert juga bisa ya teman-teman. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi. Kita sudah masuk ke pukul 21:19 teman-teman. Ini menjadi, kalau ada pertanyaan silahkan. Kita tunggu. Futura, nama fontnya Futura bukan Future. Futura, sorry. Futura. Oke. Baik teman-teman, nggak ada lagi. Sambil menunggu nih, kita mengingatkan kita lagi open donasi juga. Silahkan berdonasi malam ini. Tadi sudah dilihat, nanti juga akan kita sampaikan dan kirim lagi di grupnya teman-teman linknya bagi yang kitabisa.com, dan juga akan dibagikan gambar-gambarnya, bisa di screenshot oleh teman-teman di tempatnya masing-masing supaya bisa berdonasi. Jadi silakan berdonasi apapun itu, berapapun itu akan menjadi penyambung kebaikan di dompet duafa dari teman-teman semua gitu. Ini saya ada satu lagi yang animasi yang saya mau tunjukkan, dan ini menurut saya animasi yang simple tapi bisa ditiru dalam sebuah penjelasan. Entah itu penjelasan apapun ya, tinggal teman-teman kaitkan. Jadi ini ada dulu presentasi yang saya ikuti. Jadi ini bukan slide saya, tapi saya mengerti bagaimana cara kerjanya. Jadi ini dia menjelaskan tentang globalisasi. Dia bilang, sekarang globalisasi itu ada dua sumbunya. Bersumbu pada dunia barat atau west, dan selain dunia barat atau rest atau yang lainnya kan. Dia bilang banyak sekali influence dari west yang sekarang itu menyebar ke negara-negara lain, atau the rest of the west, sisa dari negara, selain dari negara west. Slide-nya seperti ini, dia ceritakan. Nah, sekarang tuh lebih berat influence dari negara-negara barat ke kita, negara-negara berkembang atau negara-negara rest yang lainnya. Tapi karena globalisasi itu membuat semuanya bisa mendapatkan dampak globalisasi. Dan pada akhirnya, dia bilang begitu, dan pada akhirnya negara-negara yang berkembang ini juga akan menguasai globalisasi sehingga memberikan pengaruh kepada West country. Terus dia slide-nya begini, animasinya terus. Nah, pada akhirnya globalisasi itu akan menimpa negara-negara barat juga. Nah, ini menurutku simple. Ini presentasi yang saya dapatkan tahun 2010. Nah, sudah begini bentuknya, berarti sekarang tuh sudah lebih canggih ya. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan bahan animasi juga untuk menjelaskan fisika kah, atau apakah, timbangan berat badan kah. Karena ini simple. Ini kalau kita lihat, dia di sini menggunakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 animasi. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini mungkin yang saya mau jelaskan ya. Ini animasi yang terakhir ini. Animasi yang terakhir itu dia yang pilih ini, custom path. Jadi ini bisa digerakkan kemana-mana sebenarnya. Mau digerakkan ke atas juga bisa. Jadinya seperti ini. Globalisasi akan seperti ini. Loh, tapi kok ke atas? Nah, berarti karena arahnya yang salah. Dia harusnya mengikuti
mengikuti arahnya. Nah, jadi kita tinggal atur sendiri. Nah, begitu. Oke, keren. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini ternyata waktu 1,5 jam tidak cukup untuk menjelaskan semuanya. Tapi saya rasa ini bisa membuka perspektif teman-teman semua bahwa PowerPoint itu bukan hanya sekedar tempat untuk atau software yang bisa digunakan untuk buat slide PowerPoint biasa atau penjelasan tugas kuliah, tugas di kantor. Banyak sekali fungsi yang bisa kita explore di PowerPoint. Mungkin tidak terlalu detail juga karena waktunya terbatas. Mungkin kita bisa nanti buat kelas lain yang khusus animasi atau khusus transisi atau khusus buat template sendiri. Tapi seperti tadi ya, beberapa tipsnya, jangan pakai font-font yang saya sebutkan tadi, hindari animasi yang jadul, yang berlebihan. Oh, satu lagi yang haram juga dalam presentasi. Ini penting, jadi mohon izin ya Pak Moderator, teman-teman jangan pakai yang namanya word art. Bukannya jangan sih, tapi ya sebenarnya tampilan presentasi itu juga akan menunjukkan kelas dan selera presenternya. Nah, believe me, orang akan menjudge by your presentation. You will be judged by your presentation. Meskipun ada yang bilang don't judge a book by its cover, tapi when it comes to presentation, people will judge you based on your slide. Nah, jadi teman-teman jangan pakai word art. Ini kan ada word art. Misalnya ada tulisan ini tadi. Nah, word art tuh yang pakai begini. Yang pakai apa? Shadow-shadow. Ada reflection-reflectionnya seperti ini. Dan ingat teman-teman, jangan pakai ini, jangan pakai ini, jangan pakai ini. Apalagi yang haram di PowerPoint-nya. Huruf-huruf, font-font yang gunakan itu sangat mencerminkan kepribadian dan selera kita masing-masing. Jadi kita tidak perlu sebenarnya menjadi seorang desainer, tapi kita hanya butuh untuk punya kepekaan terhadap hal-hal yang agak kekinian lah. Nah, jadi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan umur, tapi memang selera kita harus diupdate setiap saat. Harus banyak-banyak lihat presentasi. Teman-teman bisa lihat di slideshare.com juga, itu platform yang banyak orang share presentasinya, dan di sini teman-teman bisa dapat inspirasi-inspirasi. Sekarang juga model presentasi tidak kotak nih, tidak 1:1, tapi 3:4 atau widescreen. Nah, seperti itu. Dan teman-teman bisa eksplorasi sendiri yang ada di gambar, banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Oke. Dan jangan juga pakai audio tepuk tangan. Biasa di perkuliahan, di stadium general, ada profesor yang di akhir slide-nya itu ucapan terima kasihnya melayang-layang, kemudian dia bentuknya word art, pakai font monotif kursiva, dan ada bunyi tepuk tangan. Ye, dan ada suara begitu. Ye. Itu di tahun 2020 haram sekali nih. Sebelum-sebelumnya juga haram sekali mesti pakai begitu. Nah, jadi jangan menggunakan animasi-animasi yang seperti itu. Iya sih sesuai perkembangan zaman, dan itu sudah lewat nih zamannya, makanya sudah tidak sesuai nih lah kalau hal-hal seperti tadi masih dipakai di tahun 2020. Oke Kak, menarik ya hari ini. Ada banyak yang dipelajari, tapi ada juga yang banyak sekali yang haram, tapi mudah-mudahan yang haram ini membuat kita semakin kreatif ya dalam membuat slide, teman-teman. Iya. Nah, saya mau ingatkan teman-teman ini ya, bagi yang mau dapatkan e-booknya, di sini teman-teman bisa belajar banyak hal tentang PowerPoint. Jadi ini kayak membedah PowerPoint from A to Z.
dan banyak sekali pelajaran yang kadang kita, oh ternyata PowerPoint bisa begini ya, oh ternyata PowerPoint bisa begini ya. Ya, ini logical thinking-nya dalam membuat slide presentasi itu bisa dapat sekali. Mungkin saya terlalu teknis juga menjelaskan beberapa, tapi di e-book ini akan dijelaskan secara philosophical, tataran pengetahuannya, why-nya, bagaimana membuat sesuai dengan art and science. 2 menit lagi nih waktunya habis, jadi saya silakan serahkan kembali ke moderator. Kita tunggu feedback-nya untuk kelas-kelas selanjutnya. Oke, terima kasih Pak atas materinya malam hari ini, menarik. Ada beberapa informasi juga yang didapatkan, ternyata sesuai dengan perkembangan zaman, bukan hanya zaman, tapi slide-slide yang dibuat pun itu mempengaruhi sejauh mana kita update terhadap kegiatan kita, dunia kita gitu. Banyak sekali sebenarnya yang akan disampaikan dan yang harus kita pelajari mengenai PowerPoint, teman-teman. Namun waktu kita yang terbatas di kegiatan Apilajara ini, nanti kita akan buat kelas-kelas yang lebih menarik lagi, animasi dan yang lain-lain sesuai dengan apa yang teman-teman berikan di feedback-nya nanti. Nah, itu yang dari kami. Pak moderator. Siap. Satu lagi. Ini saya mau kasih hadiah lagi. Bagi story teman-teman yang terpilih, selain dapatkan e-book, saya bersedia untuk make up satu presentasi teman-teman. Jadi kirimkan presentasi yang dirasa paling biasa, nanti saya make up, bantu perbaiki dengan animasi yang pas, supaya presentasi teman-teman bisa semakin bagus. Tapi jangan 50 slide lah, maksimal 20 slide lah. Maksimal 20 slide. Nah, jadi silakan ikuti door prize-nya. Jangan lupa follow tadi aturannya, follow akun Dede Sulsel, follow akun Instagram saya. Bagi yang terpilih selain dapat e-book, saya akan permak presentasi teman-teman. Wah, ini luar biasa nih. Ada keuntungan banyak ya pada hari ini. Sudah akan dapat e-book. Terus bagi yang beruntung akan diformat atau di make up lagi PowerPoint-nya oleh Kak Rahmat pada malam hari ini. Nah, silakan teman-teman diikuti kegiatan-kegiatannya, bisa di-follow juga @dedesulsel dan Instagramnya Kak Rahmat juga ada di sana. Nanti kita lihat dan akan diinformasikan oleh Kak Rahmat sendiri bisa akan diinfokan juga di Instagram sendiri dan juga akan di-repost kembali di dompet Bapak Sulsel gitu, teman-teman. Nah, itu teman-teman pada malam hari ini informasi-informasi juga kegiatan atau kuliah online setiap malamnya itu kita akan upload juga ke YouTube. Materi-materi yang sebelumnya sudah kita upload semua di akun YouTube-nya Dede Sulsel. Silahkan dilihat kembali ketika ada yang merasa tertinggal materi dan itu akan merefreshing teman-teman lagi gitu. Untuk sesi kali ini mungkin cukup dulu dan kepada Pak Rahmat ada closing statement. Silahkan. Kalau ada closing statement, Pak. Jadi closing statement saya, slide presentasi itu seperti tadi bagaikan sebuah brand pakaian yang kita pakai, dan cara kita menyampaikan sesuatu itu juga value-nya atau nilainya itu tergantung dari slide presentasi yang kita gunakan. Jadi kalaupun teman-teman tidak bisa menggunakan presentasi yang sangat animated, yang canggih sekali, gunakan saja presentasi yang biasa saja tanpa animasi, tapi dengan font yang elegan seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan pakai font-font yang diharamkan tadi ya. Saya sudah kasih rekomendasi font. Kemudian jangan membuat slide PowerPoint yang wordy, yang terlalu banyak kata-katanya, dan warna juga berpengaruh. Ini mohon maaf sekali karena tidak terlalu bisa menjelaskan banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman masih berminat untuk memperdalam satu bagian dari PPT ini, materi PPT ini, silahkan isi form feedback-nya. Nanti kita akan lihat materi atau bagian materi yang mana yang sebaiknya kita buat lagi kelasnya supaya lebih dalam, supaya nanti kita bisa fokus di satu. Kalau tadi memang masih banyak luar-luarnya saja secara general, tapi semoga bisa bermanfaat sekali untuk teman-teman dalam menunjang akun aktivitasnya, dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan jangan lupa donasi ke dompet Duafa berapapun nilainya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Pak atas masukannya. Gitu teman-teman, nggak mesti, kalaupun nggak ada waktu, nggak mesti menggunakan animasi yang bermacam-macam, namun gunakan sesuatu yang elit gitu, baik dari font-font dan sebagainya gitu. Oke teman-teman, akhir kata mengingatkan kembali, silahkan diisi link feedbacknya dan juga ikuti kegiatan-kegiatan atau info-info dari Dompet Duafa Sulsel, baik di kegiatan online-nya maupun di kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di luar gitu. Baik teman-teman, itu dari kami mengingatkan kembali, silakan berdonasi ke Dompet Duafa. Nanti kita akan share linknya juga, info-info mengenai bagaimana cara berdonasinya, bisa di kitabisa.com/campaign/DD lawan corona, dan bisa juga di aplikasi yang lain gitu. Oke teman-teman, itu dulu dari kami malam hari ini. Selaku mewakili Dompet Duafa mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Pak Rahmat sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya di mengawal kegiatan-kegiatan di Dompet Duafa, masih sempat menyempatkan diri untuk berbagi dengan kita di kelas Pelajaran ini. Dan juga kepada teman-teman kita mohon maaf nih ketika ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung sehingga memberikan kesan yang kurang baik di hatinya teman-teman pada malam hari ini. Akhir kata saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.